Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin ya ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat selamat aman pagi. Alhamdulillah di beberapa daerah ada banjir, longsor, ada yang korban jiwa. Alhamdulillah di Sukoharjo aman semua Pak ya? Aman ya. Khususnya daerah Baki sini Solo Baru alhamdulillah aman. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tersurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari bersama tafsir dari surat Al-Masad. Surat Al-Masad ada yang menyebutnya juga dengan surat Al-Lahab, ada yang menyebut juga dengan surat Tabbat ya. Jadi ada beberapa nama. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surat Al-Lahab yang sering kita, yang kalau di mushaf surat apa Pak? Al-Masad ya. Al-Masad ya, kalau di urutan mushaf itu Al-Masad. Surat Al-Masad atau Al-Lahab ini para ulama sepakat bahwa surat ini turun di Mekah atau turun sebelum hijrah, sehingga disebut dengan surat Makkiyah ya, karena sudah kita bahas di awal bahwa penggolongan surat atau ayat yang paling tepat untuk menjadi Madinah atau Madaniyah atau Makkiyah adalah berdasarkan waktu ya. Sebelum hijrah disebut Makkiyah, setelah hijrah disebut Madaniyah. Dan surat Al-Masad ini turun di Makkah Al-Mukarramah, maka disebut dengan atau sebelum hijrah maka disebut dengan surat Makkiyah. Jazakumullah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk ayatnya 5 dan ini jadi favoritnya para imam ya, karena pendek gitu ya. Selain dari An-Nas, Al-Falaq begitu. Tidak masalah ya, karena di beberapa riwayat hadis yang dilaporkan oleh para sahabat itu imam yang bacanya terlalu panjang dan ditanggapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi imam yang bacanya pendek tidak disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disalahkan yang bacaannya terlalu panjang dan sholatnya terlalu cepat. Bukan bacaannya yang cepat, tapi sholat gerakannya yang terlalu cepat, tidak tumakninah. Itu pernah disuruh mengulang oleh Rasulullah sampai 3 kali. Ud fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sholat lagi jenglat. Ud fa innaka lam tusolli. Sholat kamu belum sholat. Sampai tanya, wahai Nabi, salah saya di mana? Maka kata Nabi, kalau kamu sholat berdiri yang tumakninah, kalau itidal yang tumakninah, dan seterusnya. Sehingga menurut mayoritas ulama, tumakninah itu bagian daripada rukun sholat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sababun nuzul, sebab turunnya surat Al-Masad ini ada beberapa versi. Yang pertama bahwa surat Al-Masad ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Abu Lahab.
karena isinya tentang Abu Lahab ya. Dan memang banyak versi itu ya juga tentang Abu Lahab, cuma kejadiannya berbeda-beda. Pertama kita kenalan dulu dengan Abu Lahab. Siapa sih sebenarnya Abu Lahab? Sinten Bu? Pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu dalam riwayat ada yang mengatakan memiliki 10 orang paman, ada yang mengatakan 11. Tetapi yang hidup bertemu dengan Nabi ketika beliau diangkat menjadi Rasul itu 4. Yang 2 masuk Islam, yang 2 tidak masuk Islam. Yang masuk Islam itu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Ada 2 orang ya. Hamzah yang dikenal dengan Asadullah, singa Allah, yang gugur di perang Uhud ya. Sementara Al-Abbas bin Abu Thalib itu adalah paman Rasulullah yang menyembunyikan keislamannya sampai ketika perang Badar itu ikut tertawan padahal sudah masuk Islam. Melu perang, Pak, di barisan orang-orang kafir. Tapi sejatinya beliau sudah masuk Islam, tapi menyembunyikan keislamannya. Itu Abbas bin Abdul Muttalib. Sementara yang tidak masuk Islam, 1 Abu Thalib. Meskipun beliau tidak masuk Islam, beliau tidak memusuhi Nabi Muhammad. Bahkan beliau yang memelihara Nabi Muhammad sejak ditinggal oleh kakeknya Abdul Muttalib. Dan pemilihan penunjukan kepada Abu Thalib, kenapa tidak kepada Abu Lahab? Kan masih ada Abu Lahab ya. Kenapa Abdul Muttalib tidak menunjuk Abu Lahab atau Abbas atau Hamzah? Itu dalam Mafatihul Ghaib, tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi disebutkan bahwa karena Abu Thalib itu saudara dari Abdullah bin Abdul Muttalib, bapaknya Nabi Muhammad, yang seibu dan sebapak. Jadi Abdul Muttalib itu mestinya memiliki beberapa orang istri. Nah, Abdullah dan Abu Thalib itu saudara seayah dan seibu. Artinya bapaknya ya Abu Thalib, ibunya juga sama. Sementara Hamzah dan yang lainnya bisa jadi beda ibu, karena di situ disebutkan yang sebapak dan seibu, tidak dijelaskan apakah Hamzah kemudian Abbas dan Abu Lahab ini tidak sebapak dengan dan seibu. Cuma dijelaskan di situ karena itu wasiatnya dari Abdul Muttalib. Ya, wasiat dari Abdul Muttalib bahwa setelah saya meninggal maka yang memelihara Muhammad ini adalah Abu Thalib. Beliau pelihara sampai dewasa, sampai bahkan menjadi nabi, sampai bahkan menjadi tameng. Ketika orang-orang kafir Quraisy itu datang untuk mengambil Nabi Muhammad ya, membawa seorang anak muda, wahai Abu Thalib, ponakanmu itu sudah mengganggu ketertiban umum, artinya dengan dakwahnya. Maka kalau kamu ingin ganti, ini saya bawakan seorang pemuda. Kamu openi, terus Muhammad serahkan kepada kami. Jawaban Abu Thalib, enak sekali kalian ngambil ponakan saya untuk dihabisi, kalian bawa orang lain untuk saya pelihara. Ini enggak adil katanya. Sudah, biarkan Muhammad berdakwah. Selama saya masih hidup, di bawah perlindungan saya. Dan selama Abu Thalib hidup, gangguannya tidak seberapa. Tetapi setelah beliau meninggal, Masya Allah, berat sekali gangguan yang diterima oleh Rasulullah SAW, termasuk Abu Lahab ini sudah berani lebih ganas lagi dalam memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ya. Abu Lahab ini nama aslinya sebetulnya bukan Abu Lahab. Nama aslinya itu Abdul Uzza. Apa artinya Abdul Uzza, Pak? Hambanya Uzza ya. Abdul itu kan artinya hamba, Uzza itu artinya Uzza itu dewa yang disembah oleh orang-orang musyrik. Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya, dewa-dewa yang ada di sekitar Ka'bah ya. Ya. Tetapi lebih terkenal dengan Abu Lahab ini ya. Menurut Imam Al-Qurtubi di sini,
Beliau mengatakan kenapa Abu Lahab ini lebih terkenal dengan siapa? Dengan Abu Lahab daripada nama aslinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutnya sebagai Abu Lahab, tidak Abdul Uzza. Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan penisbatan kepada selain dirinya ada di dalam Al-Qur'an. Maksud Allah mengakui ada Abdul Uzza, hambanya Uzza. Maka di dalam surat Al-Lahab ini disebut dengan nama Abu Lahab. Ya. Jadi Allah tidak mengizinkan penisbatan. Jadi Abdun itu kan hamba. Maka ketika kita memberikan nama kepada anak kita, kita boleh mengidhofahkannya dengan nama-nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz. Nggak boleh Abdul Jabal. Abdul Jabal artinya apa? Hambanya gunung. Apalagi Abdul Uzza, hambanya berhala namanya Uzza, jelas-jelas tidak boleh dalam Islam. Nah, dengan nama-nama asma Allah yang 99 boleh, Abdul Jabbar, Abdul Ghaffar itu boleh. Bahkan nama yang terbaik adalah nama yang digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala seperti Abdurrahman, Abdullah dan seterusnya. Begitu Pak ya. Jadi yang pertama, kenapa lebih terkenal dengan Abu Lahab? Kenapa? Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bukan nama aslinya karena namanya mengandung unsur kesyirikan, kan menghambakan diri kepada selain Allah. Makanya Allah tidak sudi menyebutnya di dalam Al-Qur'an. Yang kedua adalah bahwa Abu Lahab ini secara yang pertama ya, kenapa Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran sebagai Abdul Uzza? Karena Allah tidak sudi ada idhofah selain kepada dirinya, ada penghambaan kepada selain dirinya. Kemudian yang kedua, karena memang yang terkenal di kalangan masyarakat itu namanya adalah Abu Lahab ya. Abu Lahab. Lahab itu artinya apa Pak? Menyala-nyala. Jadi berseri-seri. Jadi Abu Lahab itu seseorang yang rupawan, sangat tampan. Sangat tampan ya. Dan memang keturunan Abdul Muthalib itu seperti itu. Rasulullah SAW itu juga memiliki fisik yang sangat tampan. Dalam sebuah riwayat itu, ketika Rasulullah SAW memakai baju merah marun, dan sekali itu dalam riwayat beliau memakai baju itu. Ketika beliau berjalan di malam hari, komentarnya para sahabat, bulan purnama itu ternyata lebih indah wajah Rasulullah daripada bulan purnama. Wajah yang berseri-seri dibalut dengan baju yang merah marun. Itu komentar para sahabat. Karena saking tampannya keluarga dari Abdul Muthalib ini. Maka Abu Lahab juga terkenal dengan orang yang mukanya berseri-seri. Dan ini lebih masyhur dan dia suka sekali dengan sebutan Abu Lahab. Abu Lahab. Maka di Al-Quran pun disebutkan, Allah menyebutnya dengan Abu Lahab. Yang ketiga, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut seseorang di dalam Al-Quran dengan kunyahnya, kunyah itu nama lainnya, itu Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan grade-nya, sedang menurunkan standarnya. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya yang dicintai, hamba-hambanya yang mulia tidak mungkin dipanggil dengan nama lain. Coba kita urut dari nabi-nabi awal sampai akhir. Adakah di dalam Al-Quran yang disebut namanya selain dengan namanya? Nabi Muhammad memiliki julukan Abul Qasim. Itu yang menjuluki siapa? Para sahabat. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tidak menyebutkannya. Ya, begitu juga ketika memanggil Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lain langsung dipanggil namanya. Karena menurut Imam Al-Qurtubi di sini, ya, penyebutan kunyah atau julukan ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menurunkan grade, menurunkan bahwa kemuliaannya sudah turun. Nah, begitu juga dengan Abu Lahab ya. Ini
secara nama saja Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menyebut nama aslinya, menunjukkan bahwa Allah tidak suka begitu. Kemudian yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin merealisasikan firman-Nya bahwa dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, sama dengan surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, yang nanti ada sayasla naron dzata lahab begitu. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, itu 4 hal yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi kenapa Abu Lahab tidak disebut nama aslinya di dalam Al-Quran. Masih ingat Bapak? Pertama apa? Allah tidak ridho ada penisbatan kepada dirinya, kepada selain dirinya di dalam Al-Quran. Penghambaan kepada selain Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua apa Bu? Yang terkenal di masyarakat memang Abu Lahab karena mukanya berseri-seri. Yang ketiga, Allah sedang menurunkan grade-nya karena penyebutan nama asli itu bukti Allah, maksudnya Allah memuliakan dia. Tetapi kalau disebut nama gantinya berarti Allah sedang menghinakan dia. Yang keempat, terakhir, Allah ingin mewujudkan, merealisasikan firman-Nya, sayasla naron dzata lahab. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Itu nama Abu Lahab ya. Kemudian perkenalan dengan istrinya nanti, karena wa mro'atuhu nanti di ayat berikutnya. Berkaitan dengan sababun nuzul, pertama ya, bahwa Rasulullah SAW awal-awal mendapatkan wahyu itu beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Door to door, dari rumah ke rumah. Kemudian beliau memiliki base camp, markas untuk dakwahnya di rumah Al-Arqam bin Nabil Arqam. Jadi orang-orang yang mau belajar ke beliau datang secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang berani terang-terangan karena jumlahnya masih sedikit ya. Dan itu juga belum dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy, belum, mungkin sudah dengar desas-desusnya, tetapi belum diperhitungkan karena jumlahnya masih sedikit ya. Kemudian ketika sudah lama beliau berdakwah selama 3 tahun seorang diri awalnya, sehingga beberapa orang masuk Islam, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, dakwahilah keluarga kamu yang terdekat, kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama untuk dakwah kepada siapa, Pak? Kerabat. Jadi kalau kita punya ilmu yang ditulari pertama kali sinten? Keluarga, kerabat, istri, kemudian bapak, ibu, saudara, itu jangan jauh-jauh dulu merantau kemana-mana, dakwahi orang tua ya. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, berilah peringatan kepada kerabatmu yang al-aqrabin, berarti paling dekat ya. Maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya di pagi hari, kemudian beliau naik ke Bukit Sofa. Yang pernah haji umroh, Bukit Sofa itu tingginya berapa meter, Pak? Saya belum kebetulan, semoga bisa nanti. Amin. Jenengan juga yang belum, semoga diberi kesempatan. Berapa Pak Haji? Berapa? Enggak begitu tinggi ya? Oh, berarti kalau udah rata sekarang? Oh, Masya Allah, udah rata ya. Kalau saat itu masih disebutkan so'ada. So'ada itu bahasa Arab artinya mendaki. Artinya waktu itu masih ada gundukan berarti ya. Dan orang-orang dahulu itu kalau mau menyampaikan sesuatu itu mereka menaik ke puncak yang tinggi. Kenapa? Karena belum ada pengeras suara. Mereka akan, di sini bahasanya fahatafa itu kalau hari ini diartikan menelpon. Menelpon itu maknanya dahulu adalah berteriak ya, memanggil dengan suara yang keras.
Nabi Muhammad SAW so'ada sofa, beliau naik ke bukit Sofa. Kemudian beliau berseru, ya Sabbahah, selamat pagi semuanya. Ya. Bahkan mereka saling berbisik, man hadzal ladzi yuhatif, siapa yang teriak-teriak itu. Biasanya ada yang penting kalau seperti itu ya. Qalu Muhammad, itu Muhammad. Loh, ada apa gitu. Fastama'u ilaih, maka secara spontanitas mereka berkumpul karena sudah jadi adat kalau ada yang teriak di atas bukit yang tinggi itu, mereka pasti akan memberikan sesuatu, mengumumkan sesuatu. Baik itu mungkin akan menunaikan nadarnya, begitu kan? Baik mungkin akan mewasiatkan sesuatu dan seterusnya, atau memberi jaminan keamanan kepada seseorang ya. Dulu misalnya kan masih ada masih ada perang antar suku begitu kan, ada tetangganya yang datang dari kampung sebelah ya. Kebetulan dua kampung ini bermusuhan, itu biar aman ke situ itu ada satu orang yang dimintai tolong, saya mau ke situ, tolong saya beri jaminan keamanan. Itu naik satu orang, si fulan akan datang ke sini dan dia berada di bawah jaminan keamanan saya. Itu sudah nggak ada yang berani ganggu, Pak, seperti itu. Itu dulu, hari ini nggak bisa berlaku ya. Hari ini yang beri jaminan keamanan nggak ada, sikat gitu ya. Dulu masih berlaku. Ya. Mereka berkumpul, kemudian Nabi Muhammad memanggil kabilah-kabilah kerabat-kerabatnya yang terdekat. Ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdul Muthalib, ya Bani Hashim, dan seterusnya, dipanggil seluruhnya kerabat-kerabatnya. Maka setelah mereka berkumpul, beliau Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan takhruju bisafi hadzal jabal akuntum musaddiqi. Bagaimana pendapat kalian jika saya kabarkan kepada kalian bahwa ya akan ada sepasukan perang yang akan menyerang kalian dari balik bukit ini. Kan ada yang mengatakan Bukit Abu Qubais ya. Bukit Abu Qubais ya dekat situ ya, sekitar tingginya 420 meter ya, jadi lebih tinggi dari Sofa ya. Betul Pak ya, tinggi. Abu Qubais ziarah buatan tentang mereka buatan ngerti. Nah itu ada sejarahnya Pak ya. Abu Qubais itu ada tempat-tempat bersejarah itu. Biasanya kalau orang haji umroh itu dikenalkan ya, karena kaitannya dengan sejarah. Jabal Abu Qubais ini adalah yang menjadi saksi bisu ketika Rasulullah berhasil membelah bulan ya. Jadi surat Al-Qamar, ingat ada Pak ya dalam Al-Quran, surat Al-Qamar, yaqtarabatis saatu wan syaqqal qamar. Hari kiamat telah dekat dan bulan terbelah menjadi dua. Jadi orang-orang kafir Quraisy nantang, kalau kamu Rasul, Nabi, coba belah bulan menjadi dua. Maka Nabi menunjuk matahari dengan telunjuknya dan bulan terbelah menjadi dua, satunya di sisi Jabal Abu Qubais, satunya di sisi gunung yang lain, ada nama Hindi dan yang lainnya. Nah, itu menjadi saksi sejarah di situ. Biasanya orang-orang yang haji atau umroh itu dikenalkan, ini Sofa, ini Marwah, ini Jabal Abu Qubais. Nah, apakah kalian percaya kalau dari belakang gunung ini akan ada pasukan yang menyerang kalian? Kira-kira kalau hari ini ada orang yang ngomong kayak gitu, percaya apa enggak Pak? Mana mungkin begitu ya, Indonesia aman tentrem kayak gini ya, masa mana badan intelijen Indonesianya kan gitu kan ya. Tetapi karena mereka adalah mengenal bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Al-Amin, orang yang dipercaya, maka jawaban mereka kompak Pak. Ma jarabtu laka kadziban, wahai Muhammad, kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Artinya apa? Kami percaya. Mengabarkan sesuatu yang mungkin menurut manusia mustahil, tetapi mereka percaya. Tapi setelah itu ketika mereka diseru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu fa ini nadirun lakum baina yaday adzabin syadid, dan hari ini saya berdiri di tengah-tengah kalian untuk mengingatkan kalian dari siksa azab yang sangat pedih. Ya, dalam satu riwayat, qulu la ilaha illallah tuflihun, ucapkanlah la ilaha illallah
maka kalian akan selamat. Mereka paham apa itu kalimat la ilaha illallah. La ilaha artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Sehingga apa? Sehingga mereka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang jumlahnya 360 buah di sekitar Ka'bah. Gak mungkin. Maka mendengar itu Abu Lahab tampil pertama kali ke depan dengan mengibaskan tangannya, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka kamu wahai Muhammad, apakah hanya untuk urusan seperti ini kamu mengumpulkan kami? Nah, makanya turunlah surat Al-Lahab ini sebagai membantah bahwa yang celaka bukan Nabi Muhammad, tetapi yang celaka siapa? Abu Lahab itu sendiri. Kemudian riwayat yang kedua, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sudah mendakwahkan Islam secara terang-terangan ini, maka Abu Lahab datang kepada Nabi Muhammad SAW secara pribadi. Tidak ada yang lain. Kemudian dia bertanya, wahai Muhammad, madza u'ti in amantu bika ya Muhammad. Wahai Muhammad, madza a'ta, maaf. Wahai Muhammad, apa yang akan engkau beri kepadaku jika saya beriman kepadamu wahai Muhammad? Jika saya meyakini kamu sebagai Rasul. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kama yutil muslimun, ya engkau akan mendapatkan hak sama sebagaimana orang Islam yang lain. Artinya di sini Abu Lahab meminta kedudukan khusus begitu ya, karena mungkin merasa sebagai pamannya, sebagai bangsawan dan seterusnya. Maka ketika mendapatkan jawaban seperti itu, dia mengatakan, qala ma li alaihim fadlun, apakah saya tidak bisa memiliki sedikit keutamaan dibanding mereka di atas Bilal, di atas siapa? Ammar bin Yasir, di Mas Zaid bin Harisah ya, yang para budak-budak itu begitu kan. Kemudian maka Nabi Muhammad mengatakan, wa isya'in tabgila, kamu memang masuk Islam mau cari apa begitu kan, ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dia menjawab, tabban lihada minaddin, celakalah agama ini ya, agama yang tidak membedakan antara saya dengan orang-orang rendahan itu. Jadi riwayat yang kedua ini mengindikasikan bahwa Abu Jahal ini mengatakan kepada Nabi Muhammad, tabban laka, celaka lihadaddin ya, celaka agama ini ya, yang tidak membedakan antara orang bangsawan dengan orang jelata begitu. Artinya dulu kan ada budak-budak dan seterusnya. Jadi lebih kepada bahwa ini urusan duniawi, bahwa kalau saya diberi kedudukan maka saya akan masuk Islam ya. Tetapi karena tidak diberi kedudukan sama sekali, yo buat apa begitu ya. Dan hari ini pun terjadi ya, ada orang-orang yang kemudian berpindah haluan agamanya, berpindah keyakinannya gara-gara urusan dunia ya. Kalau seperti itu sudah ada contohnya ini, Abu Lahab yang tidak mau masuk Islam gara-gara urusan dunia, karena tidak dibedakan antara orang jelata dengan orang kaya. Pengennya ya diutamakan, dan dalam Islam tidak bisa ya. Dalam Islam itu semua manusia di mata Allah Subhanahu wa taala sama, tidak ada golongan rakyat jelata, sudra, apalagi Pak? Dan seterusnya begitu. Adanya sama kaum muslimin, kaum mukminin ya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, dan takwa itu yang paling tahu, yang paling takwa itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengatakan, loh saya yang paling takwa berarti saya yang paling mulia. Oh, belum tentu. Karena takwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu letaknya di mana, Pak? Di hati ya. Tidak ada orang yang tahu takwa itu, takwanya si fulan seperti apa. Barangkali kelihatannya seperti biasa ya. Tidak ada tampang-tampangnya orang yang alimut taqi, orang yang berilmu dan bertakwa, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang dikenal di kalangan malaikat
juga orang-orang yang dikenal. Kan ada kisah itu Pak ya, siapa? Ada seorang tabi'in. Jadi ketika di Madinah itu terjadi musim paceklik. Ya, kemudian seluruh kaum muslimin itu sudah keluar untuk berdoa Pak. Untuk berdoa, kemudian tidak turun-turun hujan. Tidak turun-turun hujan. Kemudian seorang ulama ini suatu malam dia sedang sholat malam. Sedang sholat malam, dia sedang duduk di tempat sholatnya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkulit hitam, ya, bawa dua kain, satunya buat sarungan, satunya buat selempangan kayak sorban, sholat Pak, 2 rakaat. Kemudian dia berdoa panjang. Di antara doanya, ya Allah, seluruh penduduk nabimu, yaitu penduduk Madinah, sudah kekurangan air. Mereka semua juga sudah keluar untuk berdoa meminta hujan. Ya Allah, saya bersumpah atas nama Engkau, turunkanlah hujan. Sampai Ibnu Munkadir, maaf, ulamanya namanya Ibnu Munkadir. Sampai Ibnu Munkadirnya, ini orang gila apa ya? Dan orang ulama sudah pada turun, sudah pada sholat, tidak turun hujan, ini kok bersumpah atas nama Engkau bahwa tolong turunkanlah hujan. Tapi tangan itu belum turun, Pak. Tangan itu belum turun, guntur sudah bunyi di mana-mana, hujan deras sekali. Sampai Abdullah bin Munkadir itu heran, ini wali atau apa katanya. Kemudian setelah selesai berdoa gitu, dia malah merendahkan diri, ya Allah, siapakah saya sehingga doa saya harus dijabahi. Kemudian beliau sholat lagi sampai sholat subuh. Setelah sholat subuh diikuti oleh Abdullah. Kemudian setelah selesai sholat subuh, beliau pulang diikuti oleh Abdullah bin Munkadir. Tapi karena jalanan penuh air kan ya, jalanan penuh air itu nggak bisa nutut, nggak tahu rumahnya di mana gitu. Akhirnya kehilangan jejak. Nah, besoknya coba sholat lagi barangkali. Ternyata orang itu masih di situ juga. Sama di tiang yang sama. Di tiang yang sama dengan pakaian yang sama, sholat dari jam sekian sampai subuh. Setelah subuh pulang. Nah, karena itu nggak hujan, diikuti terus sampai ketemu. Wah, itu rumahnya. Ternyata beliau seorang sol sepatu, Pak. Sol sepatu kalau di sini kan biasa di pinggir-pinggir jalan begitu ya, mungkin dipandang sebelah mata oleh sebagian orang gitu kan ya, nunggu barang bekas untuk diperbaiki ya. Tapi luar biasa doanya mustajab, sehingga setelah oh itu Abdullah bin Munkadir pulang lagi ke masjid untuk zikir. Setelah sholat syuruk, beliau datang ke rumahnya, kemudian assalamualaikum. Ternyata beliau kenal dengan Abdullah bin Munkadir karena beliau seorang ulama. Ada apa wahai Abu Abdullah, kunyahnya? Maukah kamu saya berikan sepatu? Saya bikinkan sepatu karena dia banyak kulit-kulit ya, selain ngesol bikin sepatu juga. Kemudian Abdullah bin Munkadir malah bertanya begini, saya kesini tuh mau nanya ya, sebetulnya siapa Anda kok sampai pada waktu malam itu Allah langsung mengabulkan doa Anda? Langsung merah mukanya Pak, marah itu orang, marah. Apa urusan kamu dengan saya? Apa urusan kamu mengungkit malam itu katanya. Karena marahnya luar biasa, Abdullah bin Munkadir takut pulang gitu ya, pulang gelisah sampai di rumah. Saya dolim apa enggak yang ngungkit-ngungkit malam itu akhirnya. Terus datang lagi besok ke situ, tanya kepada tetangga-tetangganya, mana yang bikin bikin sepatu ini? Sudah pergi. Apa yang kamu bicarakan kemarin? Setelah kamu datang marah-marah, dia gelar kainnya, dia masukkan sepatu dan kulit-kulit, pergi nggak tahu kemana. Masya Allah. Nah, itulah yang disebut dengan al-atqiya al-akhfiya. Orang-orang yang bertakwa, yang menyembunyikan ketakwaannya. Mungkin menurut kita biasa-biasa saja, nggak terlihat seperti orang alim, seperti orang ahli ibadah. Tetapi kita tidak tahu ketika malam yang lain tidur, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali meremehkan orang lain dari melihat casing tubuhnya begitu. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sampai di mana tadi? Kok nyambung ke situ? Casing. Sepatu yang takwa tadi.
Oh ya, maksudnya permintaan dari siapa? Abu Lahab meminta untuk diutamakan. Wong yang lain sudah masuk Islam duluan, sudah berjuang mati-matian, disiksa dan siapa? Bilal disiksa oleh tuannya. Soalnya kalau mau diberi keutamaan, beliau yang berjuang luar biasa mempertahankan tauhid itu diberikan gelar atau apa oleh Rasulullah, tetapi tetap dipanggil Bilal bin Rabah meskipun gelarnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu wa radu an, itu yang diberikan oleh Allah kepada para sahabatnya. Hanya Allah yang berhak memberikan gelar-gelar itu ya. Ya. Kita sebagai manusia bisanya hanya mendoakan saja semoga dirahmati Allah. Rahimahumullah kan semoga dirahmati Allah. Ya, harapannya seperti itu. Ya, jadi Abu Lahab terlalu berlebihan memintanya, dan itu bukan wewenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kamu masuk Islam mau nyari apa? Kalau mau nyari pangkat dan kedudukan ya bukan di Islam tempatnya. Islam itu adalah kamu mau masuk Islam, maka kamu akan menjadi Abdurrahman, menjadi Abdullah, menjadi Ibadur Rahman, menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Itu gelar yang luar biasa. Ya. Gelar yang akan menolong kita sampai nanti di hari kiamat. Hamba Allah itu menjadi abdun, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak mau. Maunya adalah memiliki kekhususan di dalam Islam dibanding dengan orang-orang yang menurut dia lemah. Jadi nggak mau gengsi, kumpul dengan para budak, kumpul dengan orang-orang miskin, karena memang Abu Lahab ini kan bangsawan, orang kaya Pak ya, orang kaya, termasuk istrinya nanti juga orang kaya. Tapi nanti akhir hidupnya, akhir hayatnya mengenaskan. Ya, nanti kita akan bahas di surat ayat yang kedua. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menjawab di ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabiu watab. Tabbat, celaka. Tabbat itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya telah, lampau. Yang pernah di Arab Saudi tahu lampau. Artinya sudah celaka. Orangnya masih di dunia sudah diklaim, sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab celaka. Yada, kedua tangan. Kenapa di sini disebutkan kedua tangan? Ada yang mengatakan riwayat bahwa karena dia mengibaskan tangannya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu naik gunung Mbak ya, naik gunung kemudian naik bukit Sofa itu, ketika mengatakan tabban laka ya Muhammad, itu sambil ngibaskan tangan. Celaka kamu Muhammad, masa hanya urusan seperti ini kamu mengumpulkan kami? Kirain mau bagi-bagi uang atau mau bagi-bagi jabatan dan seterusnya. Ternyata hanya untuk urusan apa? Menganut agama kepercayaan yang baru itu kan. Justru malah marah Abu Lahab ini. Ya. Kenapa ya apakah yang celaka cuma kedua tangannya saja? Oh tidak. Nah, ini dalam bahasa apa? Dalam bahasa kaidah bahasa Arab itu ada penyebutan sebagian, tetapi yang diinginkan adalah keseluruhan. Ya. Jadi disebutkan kedua tangan, tetapi maksudnya seluruh tubuhnya akan celaka. Ya, Abu Lahab itu akan celaka. Seperti dalam pepatah atau paribahasa Indonesia itu kan batang hidungnya. Si fulan mana kok belum kelihatan batang hidungnya gitu. Maksudnya belum hadir orangnya gitu. Kalau kelihatan batang hidungnya kan berarti jasadnya hadir ya. Kan nggak mungkin batang hidungnya tok yang datang. Nah, artinya yang celaka bukan hanya kedua tangan Abu Lahab, tetapi seluruhnya. Tabbat yada abi lahabi wa tabba, dan sungguh telah celaka. Nah, ini orangnya masih hidup, tapi sudah disebut celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istrinya tidak terima. Istrinya siapa namanya? Ummu Jamil. Nama aslinya Arwa binti Harb, saudara Abu Sufyan bin Harb. Bangsawan juga ini. Bangsawan juga. Nah, ketika mendengar suaminya namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan penyebutannya konotasinya negatif karena dikatakan celaka, maka bahasa Jawanya itu apa Pak? Kalau orang marah kemudian mendatangi orang yang dimarahin itu namanya apa Pak?
ngelabrak gitu ya. Bawa batu ingin ngelabrak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sambil marah-marah begitu ya. Sambil marah-marah, sementara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di sisi Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Abu Bakar, wahai Nabi, kamu dicari Ummu Jamil, tenang, dia nggak akan lihat saya. Betul Pak. Sampai di situ mencak-mencak Ummu Jamil. Mana temanmu Muhammad? Mana temanmu Muhammad? Saya mendengar dia menjelek-jelekan suamiku. Maka Abu Bakar mengatakan, tidak pernah sahabatku itu menjelek-jelekan suamimu. Karena yang menjelek-jelekan siapa Pak? Allah kan. Tabat siada ini kan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ada di sini, saya sumpal mulutnya dengan batu ini. Padahal Nabi Muhammad duduk di sampingnya Abu Bakar. Maka setelah Ummu Jamil pergi, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, kenapa Ummu Jamil tidak bisa melihatmu? Penglihatannya sudah dihalang-halangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk membutakan seseorang, gitu ya. Buta tidak keseluruhan Pak ya. Buta dari sebagian itu bisa ya. Jadi melihat Nabi Muhammad, melihat Abu Bakar, tetap tidak melihat Nabi Muhammad. Maka kisah ini pun masyhur. Masyhur ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini vonis dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Abu Lahab. Dan ternyata Abu Lahab ini juga selain orangnya sombong, kemudian duniawi, kedunian ya, karena tadi tidak mau masuk Islam juga salah satunya adalah urusan dunia. Yang berikutnya juga dia bodoh. Bodohnya di mana Pak? Kalau dia orang pinter ya, kalau orang pinter ya, mestinya pura-pura masuk Islam saja kan ya. Kan otomatis ayat ini kayak nggak berguna gitu kan ya. Gitu Pak ya. Loh katanya Abu Lahab masuk neraka, ternyata masuk Islam, berarti nggak jadi masuk neraka dong. Tetapi Allah takdirkan sampai akhir hayatnya memang masih musyrik, masih kafir, sehingga betul-betul ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam riwayat di sini disebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Al-Qalam, apakah ada tulisan Abu Lahab akan masuk sayasla naron? Iya, kata para ulama. Jadi memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu ayat yang pertama, bahwa Abu Lahab dinaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kesombongannya. Dia diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau divonis gitu ya. Divonis ya akan celaka. Celaka di mana? Di dunia apa di akhirat? Dunia akhirat Pak Bu ya. Dunia akhirat. Sampai jam berapa Pak? 10 36. Sudah apa lanjut? Satu ayat lagi. Sudah Pak? Satu ayat lagi. Wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak berguna baginya, anhu baginya, maluhu hartanya, wa ma kasab dan apa yang diupayakannya. Wa ma kasab itu anak-anaknya. Nah ini kebinasaan Abu Lahab di dunia. Ma aghna anhu maluhu, Abu Lahab itu orang kaya. Ya. Orang kaya. Tetapi dia ini ketika meninggal dunia dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harta dan anak-anaknya tidak berguna sama sekali. Jadi ketika perang Badar itu pasukan Rasulullah yang berjumlah 300 sekian menghadapi kaum musyrikin jumlahnya 1000 itu Abu Lahab itu tidak ikut Pak. Abu Lahab itu sedang kena penyakit bisul.
bisul ya. Satu riwayat mengatakan kena penyakit bisul. Tapi ada yang mengatakan bukan penyakit bisul, tetapi luka yang membusuk gara-gara dipukul oleh Ummu Fadl, istrinya Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi ada beberapa versi. Yang versi pertama, ketika perang Badar itu Abu Lahab tidak berangkat dan mewakilkan kepada seseorang yang memiliki hutang kepada dia untuk berangkat perang. Kamu punya hutang toh? Ya. Berani sudah ada uangnya nggak? Kalau nggak ada uang, kamu gantikan saya berangkat perang. Maka sama Abu Sofyan, sama tokoh-tokoh Quraisy yang lain itu dikira pengecut, dikirimi underwear pak, dikirimi pakaian dalam wanita ya. Kamu cewek ya, ini pakai aja pakaian dalam wanita ya. Karena apa? Karena nggak berani berangkat perang. Kemudian setelah peperangan usai, kan ketika perang Badar itu yang menang adalah Rasulullah. 314 orang bisa mengalahkan 1000 orang bersenjata lengkap. Padahal Rasulullah 314 itu ala kadarnya senjatanya. Nah, setelah peperangan usai itu Abu Lahab kemudian penyakit bisulnya semakin parah ya, makin parah sehingga meninggal, mati kemudian membusuk Pak. Busuk itu orang-orang Arab meyakini bahwa bisul ini adalah taun, penyakit menular yang kalau hari ini kayak virus corona begitulah. Maka istrinya, anak-anaknya, tetangga-tetangganya nggak ada yang berani mendekat. Sampai beberapa hari itu baunya sudah menyengat, akhirnya mereka kompak bikin lubang, Pak. Bikin lubang tanpa dimandikan, tanpa dikafani, dicudik-cudik Pak pakai kayu. Surung-surung, masukkan lubang, lempari batu, tutup pasir, selesai. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru di dunia. Ini versi pertama ya. Kalau versi pertama, versi keduanya cuma beda sebabnya aja, matinya sama, perlakuannya sama. Kalau versi kedua itu adalah bahwa Abu Lahab ini tidak berangkat perang tadi karena sakit ya, kemudian digantikan oleh orang lain. Kemudian setelah selesai perang biasa, orang-orang pada berkunjung ke rumahnya karena dia adalah orang terhormat, cerita bagaimana hasil peperangannya. Kalah kita. Ada Abu Sofyan, ada yang lain cerita. Nah, di situ ada, itu kebetulan di rumahnya, di rumah itu ada istri dari Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib itu pamannya Rasul tadi yang masuk Islam ya. Kemudian ada budaknya dari pembantu dari Abbas bin Abdul Muthalib di situ juga ya. Sedang ngobrol sama tuannya ya. Kemudian ketika itu cerita mengalir bahwa gimana kita nggak kalah. Wong ternyata mereka dibantu oleh pasukan-pasukan berkuda berbaju putih. Ya. Maka budaknya dari Ummu Fadl langsung berteriak, "Wallahi dzakal malaikah." Demi Allah itulah para malaikat. Mendengar itu Abu Lahab langsung berdiri. Siapa? Pembantu dari Abbas bin Abdul Muthalib itu dipukuli, Pak. Kamu siapa berani ngomong di sini? Kan di tempat para bangsawan budak kan nggak boleh ngomong, nah, pukuli. Ketika melihat budaknya dipukuli, Ummu Fadl atau istrinya dari Abbas bin Abdul Muthalib itu ngambil tiang kemah itu, pukul kepalanya bujab. Banci kamu, beraninya mukuli budak yang nggak ada tuannya katanya. Pukul sampai berdarah di sini, keleyang-keleyang, kemudian mundur. Nah, riwayat yang kedua ini kemudian membusuk sampailah kepada riwayat kematiannya itu. Ya. Ma'aghna'an humaluhu wa makasab. Jadi hartanya, keluarganya sama sekali tidak berguna. Jadi ditinggal begitu, Pak. Bahkan menurut riwayat sampai hari ini kuburan bukan menurut riwayat ya. Menurut saya bukan, di YouTube itu ada seorang dari Indonesia traveler ya. Jadi seorang yang suka keliling-keliling dunia kan ya, ke tempat-tempat bersejarah. Itu di situ ada kuburan Abu Lahab. Kata dia, ini kuburnya Abu Lahab. Sampai dari sini masih kecium bau busuknya. Masya Allah. Musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya disebut di dalam Al-Quran,
diklaim divonis oleh Allah Subhanahu wa taala celaka baik dunia dan akhirat, dihinakan bahkan sampai hari ini kuburannya masih apa? Berbau busuk. Ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghinakan seseorang gara-gara dia memusuhi Islam, memusuhi dakwah Islam, maka siapapun tidak bisa menolong. Hartanya yang banyak, keluarganya yang besar mungkin tidak akan berguna, tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Demikian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 surat dari Al-Lahab, semoga kita bisa mengambil ibrohnya bahwa jadi seorang itu harus tunduk dan patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sombong dengan jabatan, keluarga, kekayaan, karena semua itu tidak ada artinya bila tidak dibarengi dengan iman dan takwa. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.